Untuk itu saudaraku, ada kurang lebih 4 hal yang saya ingin sampaikan bagi kita untuk kita renungkan pada kesempatan ini dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan di akhir-akhir ini. Hal yang pertama saudaraku, jangan karena panik dan takut berlebihan. Jangan karena panik dan takut berlebihan. Saudaraku, ketika kita menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini, lalu kita panik saudaraku, kita panik berlebihan, kita takut saudaraku, kekuatan kita itu hilang, kekuatan kita jadi lemah saudaraku, dan kita tidak mampu berbuat apa. Mengapa? Karena kita sedang ketakutan. Memang benar pemerintah sedang mengerahkan kita, sekolah-sekolah, kampus-kampus, bahkan kantor-kantor sedang diliburkan atau dirumahkan sementara saudaraku. Berada di rumah dengan SOP yang harus dijalankan. Bisa sekolah, mereka belajar. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab apa? Malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itulah jaminan janji kita saudara. Dikatakan bahwa jangan engkau takut berlebihan saudara. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, penyakit sampar, virus-virus yang ada. Jangan takut. Kalau kita takut saudaraku, berita virus akan lebih dahsyat daripada berita Tuhan. Berita virus akan lebih dahsyat. Dan ini sebenarnya setan sedang menggunakan cara ini akan iman. Setan sedang menggunakan cara ini saudaraku, situasi ini untuk melemahkan iman orang Kristen. Jadi sebenarnya kalau disuruh beribadah sekalipun saudaraku, itu harusnya itu bukan bagian daripada indikasi kita takut, bukan bagian daripada indikasi kita panik berlebihan, bukan. Justru kita tenang. Dan kalau firman Tuhan berkata pula bahwa masuklah kamarmu dengan tenang dan berdoa. Itu juga adalah arahan firman Tuhan. Dan kalau pemerintah mengatakan itu, mengatakan kita seperti itu, adalah wakil Allah yang Allah percayakan untuk menata kita saudara-saudara. Nah, itu saudara, mari kita dengan penuh keyakinan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, jangan takut saudaraku, jangan takut saudaraku, ya. Tetapi kita harus tetap beribadah, berdoa lebih sungguh-sungguh. Hal yang kedua yaitu tetaplah berdoa. Bilang teman kiri kanan, tetap berdoa. Bilang teman kiri kanan, tetap berdoa. Tetap berdoa, tetap berdoa. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam pertama Tesalonika 5 ayat yang ke-17, 19 dan 22 berkata, ya, marilah kita tetap berdoa saudaraku. Dikatakan demikian hal yang pertama, tetap berdoa.
Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa saudaraku, ketika kita orang yang memanggil, orang yang tetap berdoa adalah orang yang melekat pada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Pujian berkata, hanya dengan dekat Tuhan kita tenang. Artinya apa? Orang yang tenang, orang yang tidak panik, orang yang tidak ketakutan, dia akan bisa berdoa dengan baik, saudara. Dan ketika dia tetap berdoa, saudara, itu artinya apa? Dia tahu kota benteng perlindungan dia adalah Tuhan yang kita percaya. Dia mau supaya melekat kepadanya, dia mau supaya dia diluputkan, saudaraku, dia mau supaya dia dibentengi. Karena itu ketika kita mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan, bukan kita ketakutan, tetapi justru kita berdoa, saudaraku. Tetap kita berdoa, saudara. Dan ketika kita berseru kepada dia yang adalah kota benteng perlindungan kita, percaya dia berkata, aku ada. Kita ingat ketika murid-murid, saudaraku, mereka berada di laut, ditempa dengan angin topan, mereka hampir tenggelam, saudaraku. Yesus sedang tidur di buritan, saudara. Apa yang terjadi? Mereka harus berseru kepada Tuhan, bangunkan, ya Nabi, ya Tuhan, kita hampir tenggelam. Dan dia bangun, dia redakan semua. Bukankah ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita harus tetap berdoa dan kita berkata, ya Tuhan, ini kami umat-Mu, ini kami umat-Mu, ini kami umat-Mu, lindungilah kami. Kami sedang panik, kami sedang ketakutan, kami sedang ditimpa dengan berita yang tidak menyenangkan. Itu saudaraku, jangan berdoa. Mestinya hari ini kita boleh bersyukur, Tuhan sedang menjawab juga doa-doa kita. Orang lain mungkin ketakutan tidak dapat ibadah, orang lain mungkin sedang khawatir, orang lain sedang panik berlebihan dan tidak datang beribadah. Tapi kalau kita masih melangkah, ini tanda kita tahu bahwa yang kita sembah di tempat ini, dia adalah Yesus Kristus Tuhan, yang adalah perlindungan kita, saudaraku. Ini satu bukti bagi kita, saudaraku. Dan bukan berarti bahwa yang saya sampaikan ini hal baru, saudara. Kita sedang menjalankan ini, kita sedang benar-benar mengimani dia adalah kota benteng, dia adalah gembala kita yang baik, yang setia kepada kita. Dia tahu siapa kita, dia tahu siapa, bagaimana kelemahan kita. Itulah sebabnya, saudara, kalau hari ini kita masih kuat, percaya bahwa dia memberikan kekuatan bagi kita, percaya bahwa dialah yang melindungi kita. Mazmur 3 ayat yang ketiga 4 sampai 8, saudara. Demikian kata firman Tuhan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Demikian kata Mazmur Daud, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, kita harus punya kekuatan, kita harus punya tekad, saudara. Ketika kita mendengar cerita, membaca mungkin di internet, lewat Android kita, ada berita yang tidak menyenangkan tentang penyakit-penyakit yang ada, virus-virus yang ada.
Yang kita lakukan bukan kita meneruskan, saudaraku. Yang kita lakukan bukan kita bikin tambah heboh, saudaraku, berita itu. Tetapi justru yang kita lakukan adalah kita berdoa, berseru, ya Tuhan lindungilah aku, bilang begitu. Jangan begitu kita dapat di WA, kita teruskan. Bagus juga kita teruskan untuk orang tahu, tetapi harus dikomentari, harus diberitahu di situ. Mungkin disitulah kita jadi penginjil, kita beritahu, kita menguatkan orang-orang yang menerima postingan kita itu atau yang kita teruskan itu, saudaraku. Jangan hanya kita teruskan bikin tambah takut orang, saudara. Misalnya begini, saudara. Misalnya begini, kemarin saya mendapatkan ada YouTube yang menampilkan pemakaman massal akibat virus corona di Italia. Pakai mobil, saudaraku. Ini kalau kita teruskan orang ketakutan, saudaraku. Waduh, jangan-jangan nanti terjadi di sini demikian. Orang ketakutan, saudaraku. Tapi kalau kita teruskan, harus kita tambahkan di bawah. Percayalah kepada Tuhan yang kita yakini selama ini. Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Dia tidak akan membiarkan kita diserang sakit sabar atau penyakit atau virus apapun. Harus kuatkan demikian, saudara. Dan dia walaupun ikuti, tapi ketika dia baca tambahan kalimat, saudara, dia dikuatkan, saudara. Dan kita diberkati. Karena apa? Lewat media yang kita pakai, lewat Android yang kita pakai, kita jadikan sebagai alat penginjilan, saudaraku. Itu yang betul. Jangan kita main teruskan, bikin gelisah orang, bikin takut orang, bikin panik orang, saudaraku. Akhirnya kepanikan itu makin bertambah-tambah di mana-mana, saudara. Jangan, saudara.